Oke, di sini aku hanya ingin mereview aja pertandingan untuk tim Arema, lalu Persib Bandung, PSIS Semarang, dan Persik Kediri. Sesuai dari pertandingan kemarin, saya sudah nonton, dan Persik Kediri tadi baru main, saya sudah menonton. Jadi saya hanya ingin mereview aja untuk empat tim ini ya, bukan mereview pertandingannya, tapi lebih ke condong ke empat tim ini bagaimana. Untuk Arema Malang dulu, di pertandingan kemarin PSS Sleman, ini terlihat jelas strategi yang dilakukan oleh pelatih atau yang diberikan pelatih terhadap pemain Arema Malang ini sangat terlihat berjalan dengan baik. Kenapa saya bisa bilang seperti itu? Karena semua lini, baik lini sayap kiri, sayap kanan, pemain depan, ada Fortes, di pemain tengah, ini berjalan semua. Yang saya katakan bahwa dengan menjalankan strategi yang cukup bagus dan variasi serangan juga berjalan dengan banyak, itu Arema Malang nggak mengandalkan pemain-pemain itu aja. Jadi semua pemain itu terlibat dalam permainan kemarin lawan PSS Sleman, kemenangannya. Boleh dikasih contoh misalkan gini, Fortes yang paling banyak mencetak gol lah ibaratnya, top skor dari Arema Malang yang terlihat sangat luar biasa itu Fortes. Tapi dengan tidak adanya Fortes pun ya, misalkan gitu ya, kayak kemarin kan Fortes sempat nggak bermain ya lawan Persikabo, saya lawan Bayangkara nggak nonton, jadi nggak tahu. Intinya tanpa ada Fortes misalkan, ya tetap saja Arema Malang tidak ada masalah di dalam strateginya. Ya, di dalam strateginya ya, bukan masalah mencetak gol. Karena variasi serangan itu kan bergantung pada strategi. Dan ini yang sangat penting bahwa permainan dari Arema Malang itu benar-benar bermain secara strategi. Jadi nggak bertumpu pada pemain satu aja atau dua saja, tapi semuanya ikut terlibat. Dan kalian lihat gol dari Yudo yang asis dari Denny Santoso itu luar biasa ya. Itu boleh dibilang gol dari walaupun Denny Santoso di sayap kanan ya, tapi itu kan lebih ke tengah ya. Proses golnya Denny Santoso memberikan asis ke Yudo itu lebih ke tengah. Jadi variasi dari lini tengah lah boleh dibilang, set play-nya itu dari Yudo cukup bagus ya, finishingnya memberikan gol. Tapi yang digarisbawahi melakukan set play golnya itu lewat lini tengah ya, walaupun Denny Santoso aslinya di sayap kanan. Lalu gol yang kedua dari Denny Santoso itu kalau kalian lihat itu umpan long ball dari Alfarisi dari sayap kiri ya, boleh dibilang prosesnya dari kiri memberikan umpan kepada M. Rafli, lalu M. Rafli menerima bola langsung memberikan asis kepada Denny Santoso dan Denny Santoso bisa mencetak gol. Ini kan variasi serangan yang sangat terlihat bagus ya, bukan suatu kebetulan namanya proses set play goal seperti ini, karena ini jelas terlihat terorganisir cara permainannya. Bola long ball-nya dapat, bola passing-passing dekatnya pun dapat untuk Arema Malang. Karena apa? Menjalankan strategi. Dan cara bertahannya tanpa kemasukan untuk Arema Malang, yang saya lihat saat melakukan defense, itu memang ya Arema Malang boleh dikatakan defense itu setengah lapangan ke belakang. Jika PSS Sleman melakukan bola possession ya, itu Arema Malang sampai Fortes aja mundur sampai ke tengah. Dan tidak melakukan pressing yang di luar dari setengah lapangan gitu loh. Pemain Arema Malang melakukan pressing di saat bola dari PSS Sleman itu sudah masuk ke area tengah Arema Malang, itu langsung di pressing. Dan jarak pemain Arema Malang itu berdekatan semua. Jadi sangat luar biasa proses bertahannya dari Arema Malang yang melakukan pressing di setengah lapangan ke bawah. Itu membuat permainan dari PSS Sleman pun juga nggak banyak berkutik. Dan jarak pemain Arema Malang itu berdekatan semua. Ya bagaimana nggak berdekatan, 11 pemain semuanya di setengah lapangan ke bawah ya, di dalam areanya Arema Malang. Jadi sangat bagus, baik dari proses menyerangnya, proses bertahannya, proses melakukan variasi serangannya. Itu semua kuncinya karena strategi dari pelatihnya. Ya, jadi sangat luar biasa pelatih dari Arema Malang bisa memberikan variasi atau permainan yang cukup bagus. Semuanya terorganisir, semua lini baik. Cara permainan juga saya sangat menikmati cara permainannya, walaupun juga PSS Sleman bermain menurut saya juga bagus. Ya, ini untuk Arema Malang. Jadi bisa dipertahankan terus permainan seperti ini, kuncinya dengan bermain strategi, semua bisa terjadi, variasi serangan lebih banyak, dan gol akan datang dengan sendirinya. Itu untuk Arema Malang. Lalu next, Bali United yang menang 1-0 atas Persib Bandung. Boleh dibilang ini untuk Persib Bandung ya. Persib Bandung ini kembali lagi tanpa mencetak gol. Ya, kalau kalian melihat di pertandingan terakhir
Saya sudah memberikan prediksi skornya. Kalian bisa cek di sana datanya bahwa Persib Bandung di lini depannya kembali lagi selalu di 6 pertandingan terakhir ya, termasuk lawan Bali United kemarin, bermasalah. Saya berani ngomong seperti itu karena berdasarkan data dan saya juga melihat cara permainannya Persib. Dan yang saya soroti ini kan Robert Rene kembali ya. Robert Rene ini kan masuk dalam list pengintaian saya. Saya sudah janji dan saya sudah bilang bahwa Robert Rene ini akan saya terus pantau bagaimana perkembangannya. Dari saat Robert Rene ini kalah lawan Persija lalu menang lawan Persik Kediri 1-0, itu saya sudah bilang bahwa Robert Rene disitulah masuk list pengintaian saya hingga pertandingan kemarin Bali United. Jadi kesimpulannya apa untuk Robert Rene? Gak ada peningkatan yang saya lihat. Strateginya gak ada yang meningkat. Sudah membeli David Da Costa, Bruno, ya, gak ada yang namanya variasi serangan di lini tengah dan sayap yang berjalan. Dan saya sudah pernah bilang, Persib Bandung itu sebenarnya kalau menurut saya yang paling utama harusnya mencari pemain tengah atau playmaker yang bisa mengalirkan bola, ya. Kalau Beckham Putra ya memang bagus permainan dari Beckham Putra. Saya jujur yang paling bagus kemarin Persib Bandung itu Beckham Putra saat bermain di pemain tengah yang menyerang, bukan pemain sayap ya, karena kan sempat bermain di sayap kanan ya setelah Febri diganti. Jadi ya yang saya bilang ya Robert Rene ini kan kenapa harus beli pemain depan? Ya oke lah kalau misalkan memang Wender Luiz dan Castillion dibilang tumpul ya. Boleh dibilang ini segmen omongan dari Robert Rene yang saya sudah baca di beritanya bahwa Robert Rene mengatakan Wender Luiz kenapa nggak diperpanjang karena minim gol. Kita lihat saja apakah benar David Da Costa nanti dengan Bruno bisa memberikan banyak gol untuk Persib Bandung. Kenapa saya ada sedikit kurang percaya untuk lini depan dari Persib Bandung? Bukan karena masalah pemainnya jelek atau bagus, bukan. Tapi variasi serangannya yang saya katakan sangat minim dan sangat monoton dari Robert Rene. Pemain dari Persib Bandung nggak usah diragukan lagi, bintang semua lah boleh dibilang. Tapi cara permainannya seperti bukan kualitas pemain-pemain bintang yang dimiliki. Ini karena apa? Strategi yang dimiliki Robert Rene yang sangat minim. Dan kalian lihat saat Bali United udah unggul, Persib Bandung mainnya gimana? Monoton saja udah. Kalau dapat bola langsung lari, dapat bola lari. Tanpa kayak ada permainan yang santai atau membangun variasi itu secara pelan gitu loh. Biar pemain tengah yang mengontrol permainan gitu loh, pemain tengahnya. Tapi ini enggak, pemain sayap memang yang mengontrol permainan. Oke lah kalau itu bagian strategi. Tapi kalau kalian lihat kemarin berapa kali Persib Bandung di permainan sayap sudah nggak bisa berjalan, ya kan harusnya ada variasi lainnya dong buat menjaga gitu loh. Kalau Feby Haryadi atau mungkin di sayap kiri ada Bruno ya nggak berjalan, ya kan harus ada plan lagi dong. Plan B-nya apa nih untuk melakukan variasi serangan lagi? Nah ini yang saya lihat nggak ada. Jadi begitu pemain sayap sudah nggak hidup, ya udah Persib Bandung kayak bermain monoton aja, udah seperti itu, hanya mengandalkan skill individu. Dan bagaimana kalau mau terjadi banyak gol jika melakukan strategi selalu mengandalkan skill individu yang akhirnya jatuhnya bermain secara otot, bukan secara strategi lagi. Nah ini yang saya lihat dari Robert Rene mengelatih Persib Bandung di 6 pertandingan terakhir gak ada peningkatan sama sekali. Ya jadi untuk manajemen Persib Bandung ini langsung saya ingin memberikan pendapat saya ya, karena saya juga boleh dibilang anggap saja saya fans dari Persib Bandung, berhak untuk berpendapat. Manajemen Persib Bandung harus melihat Robert Rene lebih dalam lagi, apakah ingin terus dipertahankan di luar dari hasil menang atau Robert Rene berhasil membawa Persib Bandung ke segmen papan atas, tapi secara permainan dan variasi serangan Robert Rene sangat minim. Ini saya kemarin sudah berusaha nggak membuat analisa tentang pertandingan Persib lawan Persita Tangerang. Saya sengaja nggak buat karena saya ingin melihatlah lawan Bali United biar terlihat jelas kan ini kan pertandingan segmen papan atas dan segmen papan atas ya. Itu yang saya lihat. Lawan Persita Tangerang bagaimana? Ya sama aja seperti itu permainannya, dapat bola lari cepat, dapat bola langsung dibawa tanpa bermain tenang gitu loh. Variasi serangan dari membangun serangannya tuh lebih tenang dari tengah gitu. Ini yang saya lihat. Jadi kembali lagi Robert Rene ini sudah menjadi peringatan yang menurut saya nggak bisa berkata-kata lagi lah untuk Robert Rene. Ya, jadi
selama masih ada Robert Trainer di Persib Bandung, ini terakhir untuk saya memberi saran dan pendapat untuk Robert Trainer. Ini yang terakhir. Besoknya saya akan membuat review untuk Persib Bandung tentang permainannya aja udah. Gak membahas Robert Trainer lagi karena sudah capek saya ngomongin Robert Trainer karena nggak ada peningkatan. Seperti itu ya. Jadi untuk fans Persib Bandung ya jangan tersinggung. Ini saya ngomong karena secara fakta dan juga didukung dari data, karena juga saya mengerti data dari Persib Bandung karena saya sering membuat prediksi skor dari Persib Bandung. Jadi saya minta maaf untuk Persib Bandung jika ada omongan saya terlalu lantang, tapi ini demi kebaikan Persib Bandung. Dan anggap saja saya sebagai fans Persib Bandung. Next kita ke Persik Kediri yang kalah 2-1 dari Persikabo Bogor, di mana kembali lagi Persik Kediri terkena comeback ya. Di babak pertama unggul dulu 1-0, lalu disamakan 1-1, dan di babak kedua akhirnya Persikabo bisa mencetak gol. Di babak pertama itu saya nggak banyak terlalu mengkomentari karena jalannya pertandingan boleh dibilang seimbang walaupun cara permainannya berbeda. Persik Kediri seperti biasa bermain lebih ball possession, bermain passing pendek, walaupun ada beberapa kali passing long ball yang terjadi yang nggak efektif menurut saya. Dan Persikabo Bogor seperti ciri khasnya bermain long ball ya. Ini sudah berbeda dulu nih strategi dari kedua tim. Jadi nggak terlalu banyak melakukan ball possession tapi lebih ke long ball dan mengandalkan skill individu dari Ciro atau ada Kakik juga. Ya udah, itu permainan dari Persikabo yang ciri khasnya lebih ke serangan balik. Tapi ya kembali lagi di babak kedua yang saya ingin komentari, itu Persikabo Bogor banyak sekali membuat peluang ya kepada Persik Kediri. Nah yang saya lihat pemain Persik Kediri semakin banyaknya peluang dari Persikabo Bogor hampir mencetak gol, ini mental dari Persik Kediri seperti down. Jadi cara permainannya atau saat menerima bola lah ya contohnya, itu terlihat Persik Kediri seperti nggak tenang. Ini kan salah satu akibat dari masalah mental. Beda seperti di babak pertama. Saat unggul atau saat masih 0-0 ya, itu enak bermainnya, passing-passingnya tuh percaya dirinya tinggi. Tapi ketika Persikabo Bogor banyak melakukan peluang ya, ini posisi masih satu sama ya, itu Persik Kediri mentalnya down, seperti mentalnya down, passingnya salah, terus nggak bisa memberikan bola possession kembali lagi seperti di babak pertama. Saat melakukan pressing juga banyak yang gagal ya saat melakukan pressing boleh dibilang. Dan penampilan Ciro juga seperti biasa sangat luar biasa, selalu mengobak-abrik pertahanan back kanannya Persik ya, karena Ciro ini di babak kedua bermain di sayap kiri ya, kalau di babak pertama kan lebih ke kanan ya. Jadi yang saya lihat bahwa mental dari Persik Kediri ini down ketika Persikabo banyak sekali menggempur di babak kedua. Boleh dibilang itu Persikabo lebih banyak melakukan penyerangan ya, dan terbukti memang gol dari Rakik ya, Dimas Derajat menit 83 itu kok bisa seperti itu tanpa ada yang mengkawal di depan gawang. Ini yang sangat perlu disoroti, bagaimana mental kembali lagi. Jadi fokusnya sudah kayak kemana-mana dari pertahanan Persik Kediri ya. Ini yang saya lihat bahwa mental kembali lagi. Dan menurut saya memang gimana ya, boleh dibilang pemain Persik Kediri ya memang saya sudah mengatakan di lini pertahanannya ini pertandingan kali ini atau di 2 pertandingan terakhir ya, saya menonton ya, pertahanannya memang Persik Kediri boleh dibilang sedikit kurang baik. Walaupun lawan Borneo imbang 1-1, tapi beberapa kali juga serangan dari Borneo maupun ini Persikabo itu lini belakang yang fokusnya ini belum terlalu matang kalau saya lihat ya. Jadi kembali lagi bahwa ini kekalahan, kehilangan 3 poin, Persik Kediri kembali lagi sudah mendekati juga nanti jika tim seperti Persela atau Persipura yang sudah keluar dari zona degradasi ya, ini Persik Kediri kan harus cepat-cepat menabung. Maka dari itu seperti saran saya, Persik Kediri bagaimanapun juga permainan sudah bagus, tinggal mentalnya aja yang diasah. Bagaimana seorang pelatih yang Javier Roca tentunya yang harus memberikan support kepada pemain-pemain dari Persik Kediri agar mentalnya tetap bagus. Karena secara permainan saya sudah beberapa kali mengatakan Persik Kediri ini bagus, hanya saja memang mentalnya aja yang kurang diasah. Jadi
match ke depan nanti Persik Kediri akan bermain lagi. Saya belum lihat datanya lawan siapa, tapi bahwa pesan saya bahwa Persik Kediri secara permainan sudah bagus, hanya tinggal masalah mental. Jangan mudah untuk down, semoga bisa memberikan banyak variasi serangan lagi ya, karena di babak kedua variasi serangan dari Persik Kediri boleh dibilang jauh lebih sedikit ketimbang di babak pertama, walaupun waktu itu waktu posisi masih satu sama ya. Dan Persikabo Bogor ya tentunya permainan yang selalu mengandalkan long ball, sebenarnya resikonya ya saat bertahan ya. Jadi saat melakukan long ball, pemain tengah dan pemain belakang ikut maju ke depan, tapi bola long ballnya nggak sampai pada pemain Persikabo, justru malah membahayakan untuk counter attack yang dilakukan oleh musuh atau tim lain ya, tim musuhnya Persikabo. Ini yang saya lihat beberapa kali juga Persikabo melakukan long ball ya memang kurang efektif, walaupun memang itu ciri khas dari permainannya. Tapi kalau alangkah bagusnya kalau bermain lebih sabar lagi untuk lini tengahnya, melakukan rotasi bola possession, ya mungkin hasilnya akan berbeda di sektor pertahanannya. Karena kalau ngomongin sektor lini depan atau pencetak gol ini Persikabo kan sudah tidak ada masalah. Hanya saja saat bertahan itu aja yang saya lihat. Lalu next ke PSIS Semarang yang menang 1-0 dari Persiraja Banda Aceh, di mana gol dari Welas Costa ya di menit akhir 96. Di pertandingan kali ini gimana ya, saya sebenarnya nggak ingin banyak mengomentari karena ini kan beda segmennya terlalu jauh dan poinnya juga terlalu jauh. Tapi yang saya ambil bahwa PSIS Semarang untuk pemain barunya ini kalau saya lihat ada kayak strikernya itu Wolves ya kalau nggak salah, itu pemain baru ya. Lalu ada siapa ya namanya, Flavio atau siapa itu pemain tengahnya dari PSIS Semarang, itu juga sepertinya saya baru lihat ya. Jadi memang ada beberapa permainan dengan datangnya pemain baru mengubah permainan dari PSIS Semarang seperti biasanya. Ini yang saya lihat. Jadi boleh dibilang ini masih proses adaptasi untuk kedua pemain baru. Atau mungkin ada pemain baru lainnya ya, saya nggak tahu. Tapi ini bagian dari rotasi ya, atau penyesuaian lah pemain baru terhadap permainan dari PSIS Semarang. Karena kalau yang saya lihat memang permainan dari PSIS Semarang, permainan Persiraja Banda Aceh ya sangat mendominasi tentunya. Tapi saya nggak bisa menjadikan permainan PSIS kemarin ini sebagai tolak ukur saya, karena mungkin bertemunya Persiraja Banda Aceh yang bermain lebih ke parkir bis ya, terutama semenjak bermain dengan 10 orang itu sangat terlihat bermain parkir bis, hanya mengandalkan serangan balik. Jadi kan PSIS Semarang di atas kertas jelas terlihat mendominasi. Maka dari itu saya nggak bisa menjadikan tolak ukur pertandingan kemarin PSIS Semarang apakah bermain bagus apa enggak. Tapi ya kembali lagi di lini depannya atau pemain yang mencetak gol ya sangat minim. Biasanya ada Bruno Silva yang saya katakan ya, saya sudah pernah membahas ini. Tapi memang Bruno Silva apakah memang terbukti tidak disiplin ya, memang saya berpendapat lebih baik nggak usah dimainkan ya. Tapi kembali lagi memang pemain yang bisa mencetak gol dari PSIS Semarang ini masih sangat minim ya, boleh dibilang. Paling hanya ada Nur Yulianto dan juga Septiawan David ya yang sudah memberikan gol, tapi juga itu nggak banyak karena ini sudah pertandingan ke-19 ya kemarin. Jadi kembali lagi di lini depannya atau lini sayapnya ini juga bagian dari penyesuaian permainan PSIS Semarang yang pemain barunya juga banyak yang kembali lagi bermain, seperti Dewa, yaitu Dewa Enggak ya kalau nggak salah, back dari PSIS Semarang itu sangat luar biasa bagus. Cara permainannya bagus, visi misinya bagus. Saat melakukan penyerangan juga bagus, passing long ball-nya juga bagus ya. Tapi tinggal kembali lagi ke penyesuaian pemain depannya atau pemain barunya, striker barunya, semoga bisa cepat beradaptasi karena PSIS Semarang ini sangat membutuhkan goal killer ya, atau pencetak pembunuh yang cukup tinggi untuk PSIS Semarang. Jadi semoga untuk adaptasinya harus lebih cepat lagi untuk pemain-pemain baru PSIS Semarang, terutama untuk striker dan juga pemain tengah yang cenderung menyerang itu, kalau nggak salah Flavio atau siapa, saya lupa namanya, yang bule itu ya. Jadi pesan saya bahwa pemain baru PSIS Semarang semoga harus bisa cepat beradaptasi dengan permainan PSIS Semarang, dan terutama untuk Wolves juga striker dari PSIS Semarang. PSIS Semarang ini sangat membutuhkan kalian atau Wolves ya, kamu gitu ya boleh dibilang, untuk menjadi pembunuh pencetak gol di PSIS Semarang untuk menggantikan Bruno Silva jika memang tidak diperpanjang lagi kontraknya. Jadi itu pesan saya bahwa
tidak banyak yang saya bisa berikan atau komentari cara permainan dari PSIS Semarang permainan Persiraja. Hanya saja tinggal penyesuaian yang harus lebih cepat lagi untuk para pemain baru PSIS Semarang. Jadi itu aja 4 tim yang saya hanya ingin review untuk Arema Malang, Persib Bandung, Persik Kediri, dan PSIS Semarang. Dan dari hati yang terdalam saya minta maaf jika ada omongan saya yang terlalu lantang untuk fans dari keempat tim ini, Arema, Persib, PSIS, dan Persik Kediri. Tapi anggap saja saya sebagai fans dan saya melihat pertandingannya dari awal hingga akhir. Maka dari itu saya berani untuk memberikan pendapat sesuai dari yang saya lihat di pertandingan kemarin di televisi saya. Jadi itu aja, semoga review ini bisa menjadi evaluasi buat kita semua terhadap tim yang kalian cintai agar kedepannya bisa lebih baik lagi. Terima kasih, sampai ketemu di video berikutnya. See you.